Anak-anak. Pagi. Kita kelas video dulu. Hari ini siapa yang masuk? Sulis. Mana Sulis? Alba. Kalau keadaan kalian yang masuk gimana? Sehat? Sudah sarapan? Sudah. Nah, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin. Masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin apa? Ayo. Reklame dan keberagaman budaya, suku, agama, dan ekonomi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Hari ini kita akan mempelajari mendukung keberagaman budaya, ekonomi, sosial, dan kita akan mempelajari syarat-syarat brosur yang baik, dan nanti kita akan membuat brosur dengan syarat baik tersebut. Yuk, sekarang Bapak akan bagikan bahan ajar ke kalian dulu. Udah? Yuk, sekarang coba Bapak tanya dulu. Bukti atau mendukung keberagaman budaya, keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Yang kalian ketahui tentang keberagaman. Keberagaman itu artinya apa, Nak? Keberagaman. Keberagaman, beragam, artinya apa, Nak? Sama nggak kalau beragam itu? Enggak. Jadi artinya keberagaman itu apa tadi kamu sebutin? Iya, berbeda-beda sosialnya, budayanya, ekonomi setiap masyarakatnya. Nah, terus di antara berbeda-beda tersebut, apa yang kita harus lakukan sebenarnya kemarin? Toleransi. Toleransi itu yang tahu nggak, Nak? Toleransi. Iya, saling menghargai dan menjaga kerukunan antar masyarakat. Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan. Yang kita bahas dulu yang pertama, keberagaman sosial budaya. Ada mana manfaatnya keberagaman sosial budaya dan ekonomi bagi kalian? Ada nggak? Apa coba sebutin manfaatnya bagi kalian? Iya, selain hidup rukun apa lagi, Nak? Iya, tidak ada manfaatnya. Misalnya gini, Nak, kalau misalnya di daerah sini cuman petani semua, tidak ada peternak, bagaimana kalian makannya? Makannya itu saja, tidak merasakan ikan atau daging. Nah, begitu pun kebudayaan. Nah, ketika misalnya di sini Jawa semua atau Lampung semua, bisa Indonesia ini cuma satu suku. Kira-kira kalian punya batik yang beragam nggak, Nak? Baju yang beragam nggak? Tidak. Nah, terus keseniannya beragam nggak kira-kira? Tidak hanya itu saja. Nah,
Walaupun berbeda dalam kondisi atau majemuk atau beragam, masyarakat hendaknya mampu menerapkan toleransi dan saling menghormati. Toleransi itu tadi menjaga kerukunan. Toleransi tidak, misalnya kalian beragama apa nanti sini rata-rata? Islam. Toleransi misalnya ketika ada yang kawannya beragama lain mau ibadah, ada yang larang nggak? Enggak, nah itu namanya toleransi. Begitupun sebaliknya, ketika kalian ingin beribadah, agama lainnya pun tidak boleh mengganggu atau melarang. Itu namanya toleransi. Nah, sekarang kita akan nonton video berikut ini, nak. Keberagaman ekonomi. Tuh, kedengaran ini nggak? Kelihatan nggak? Perhatiin, nanti bapak tanya. Keberagaman ekonomi yaitu perbedaan kemampuan setiap orang dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Keberagaman ini dikarenakan adanya keberagaman profesi, keberagaman pendapatan masyarakat. Pendapatan seorang pengangkut sampah pasti berbeda dengan pendapatan seorang Silakan suaranya. keberagaman kesejahteraan, dan keberagaman keterampilan. Apa yang menyebabkan keberagaman tersebut? Yang pertama adalah pendidikan. Seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi mempunyai banyak peluang memiliki profesi dan pendapatan yang baik. Yang kedua, keterampilan. Orang yang memiliki keterampilan dan keahlian yang cakap akan lebih dibutuhkan daripada yang tidak mempunyai keterampilan. Dan yang terakhir adalah sikap. Kemauan belajar dan bekerja keras yang tinggi menjadi bekal untuk hidup yang lebih baik. Dan tak lupa, kita harus selalu bersikap jujur dan selalu bersyukur terhadap apapun yang telah kita peroleh. Sekarang, kita lihat ilustrasi berikut yuk. Kaya gak sombong, miskin gak minder. Rani dan Dani teman satu sekolah. Rani tinggal di perumahan mewah dan Dani tinggal di kampung sebelah. Pak Joni, ayah Rani, punya banyak perusahaan. Sementara Pak Jaja, ayah Dani, cuma petugas kebersihan. Pak Jaja selalu ramah menyapa, tapi Pak Joni tak pernah menghiraukannya. Hingga suatu hari Pak Joni mencium bau busuk. Ternyata berasal dari sampah yang menumpuk. Pak Jaja katanya sakit akut, jadi sampah gak ada yang angkut. Dari ilustrasi ini, perbedaan ekonomi bukan alasan untuk diskriminasi. Kita harus sadar, kalau semua jadi bos besar, siapa yang mau kerja kasar? Amerika negara kaya, memandang imigran sebelah mata. Tapi pabrik akan lumpuh, sampah numpuk jika tak ada mereka. Para TKI di mancanegara sering dianggap hina, padahal mereka pahlawan devisa. Kaya dan miskin semua punya peran. Kadang pentil dianggap kecil, tapi jika dicabut pentilnya, mobil super mewah berkecepatan tinggi terpaksa berhenti. Kaya dan miskin harus kolaborasi. Orang kaya dan miskin juga masing-masing punya godaan. Orang kaya godaannya kesombongan, menindas, keserakahan, dan kurang bergantung pada Tuhan. Sedangkan orang miskin godaannya iri hati, suka mengkritik, keserakahan, dan kehilangan harapan kepada Tuhan. Kaya dan miskin bukan yang menentukan kemuliaan. Orang kaya mulia karena kedermawanannya. Orang miskin juga mulia karena kesabarannya. Karena kesabarannya, Pak Jaja sembuh dan bisa kembali bekerja. Berkat ketekunan dan pengabdiannya,
Pak Jaja mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebersihan. Sementara karena keserakahannya, Pak Joni ditangkap polisi, lalu perusahaannya terlibat korupsi. Udah. Pendidikan. Ada yang membedakan, nak, apa aja, nak? Perbedaan kemampuan setiap orang dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Yang pertama apa, nak? Tadi? Pendidikan. Misalnya, kira-kira yang pendidikannya lulusan SD dengan yang lulusan perguruan tinggi sama kan, nak? Tidak. Yang kira-kira dapat kerjanya lebih baik yang mana, nak? Ya perguruan tinggi atau yang SMA dan dibandingkan hanya lulus sekolah dasar. Di sini ada yang mau lanjut ke SMP atau mondok? Mondok atau SMP? Mondok ya. Apa? Mondok dan SMP biasa itu sama-sama bagus dan sama-sama baiknya. Terus keterampilan, tahu keterampilannya nak kalian yang membedakan selanjutnya? Keterampilan, kira-kira nak, ketika kalian ingin bertani atau menyewa petani, kira-kira yang kalian pekerjakan yang keterampilannya bagus apa yang males? Yang bagus ya, kenapa kira-kira menurut kalian? Iya, karena kerjanya bagus, cepat, terampil. Nah, ini pun dalam dunia ini, nah, yang lainnya. Misalnya kalian pemalas, satu rajin, kira-kira mana yang bakal lebih dipilih? Yang rajin, yang berorang rajin pasti memiliki keterampilan yang jauh lebih baik daripada yang malas. Terus selanjutnya, sikap. Nah, tahu sikap, nak? Apa sikap itu? Iya, perbuatan atau kata lainnya perilaku. Kira-kira ketika kalian sombong dan ramah, perbedaannya kira-kira mana yang lebih banyak disenangi? Orang sombong atau orang ramah? Orang ramah. Begitupun dalam dunia pekerjaan. Kalian berteman dengan yang ramah, yang baik, atau yang sombong, yang jahat? Kira-kira kalian yang milih berteman yang baik. Kenapa kira-kira milih yang baik? Iya, biar nggak berkelahi. Biar apa lagi? Biar apa lagi kira-kira? Biar tidak berkelahi kalau milih. Wah, ada yang teman dengan orang sombong? Enggak ya, karena lebih banyak nyusahinnya. Makanya jangan jadi orang sombong. Selanjutnya kita akan bahas ya, kita keberagaman, lingkungan fisik dan kawasan. Kira-kira orang yang hidupnya di pinggir pantai dengan di atas gunung sama mana mata pencahariannya? Yang di pinggir pantai mana kira-kira? Iya, apa namanya? Nelayan. Kalau di atas pegunungan? Iya, petani atau perkebunan. Terus keberagaman lainnya, agama dan kepercayaan. Kira-kira faktor misalnya di sini, nah, kira-kira orang yang agamanya Islam dan agamanya Hindu, cara beribadahnya beda nggak? Beda. Islam dan Katolik beda? Kalau Hindu dan Buddha sama nggak dari beribadahnya? Nah, itu salah satu menciptakan keragaman di Indonesia. Kehidupan sosial budaya. Nah, misalnya budaya di Jawa, budaya di Sumatera, di Kalimantan, berbeda nggak kira-kira cara hidup mereka? Nah, berbeda. Ada yang bahasa Jawa, ada banyak kan? Ada yang ngapak dan bahasa apa lagi? Jawa. Jawa yang biasa. Terus di Sumatera pun terdapat banyak bahasa Medan, Lampung, Aceh, Palembang. Bali di mana? Bali pulau tersendiri ya. Kalau Kalimantan tuh terdapat banyak suku Dayak dan lain-lainnya. Nah, begitu juga faktor sejarahnya. Nah, faktor sejarah menjadi banyak keragamannya.
Nah, mantap keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Saling menumbuhkan apa nak? Kalau kita banyak nak, menumbuhkan rasa apa? Ya, saling rasa ingin tahu apa lagi? Saling menghargai, terus apa? Toleransi. Nah, tersebut keberagaman ada 3 bidang, bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Reklame, masih ingat reklame nggak kemarin? Reklame ada berapa jenis? 2 apa aja? Komersial kan? Komersial. Ada 3 jenis selanjutnya apa itu? Berdasarkan tampilannya apa aja? Visual. Apa itu? Visual dulu apa dulu visual? Visual, gambar saja, nggak ada suara. Contohnya apa? Contoh yang paling tahu visual. Poster apa lagi? Spanduk. Baliho. Terus audio tahu audio? Apalagi audio itu dari apa? Iya, dari suara dia dari radio ya. Terus yang ketiga, audio visual apa contohnya? Iya, iklan yang sering ada di televisi atau pada saat pernah nonton YouTube semua? Ada iklannya kan di situ? Nah, itu adalah iklan yang termasuk audio visual. Nah, tadi di dalam fungsinya terdapat bisnis itu komersial. Kalian tahu membujuk konsumen, menawarkan barang dan jasa agar membelinya. Terus reklame sebuah gerakan sosial atau non komersial untuk mengajak masyarakat menuruti perintah atau dan lain-lainnya. Nah, di sini cari brosur yang baik apa aja nak? Nah, jadi brosur yang baik itu kalian harus memiliki konsep. Konsep itu bisa kata lainnya dari tema atau tema tentang kebersihan, tentang makanan, tentang narkoba dan lain-lain. Gambar yang penting untuk pelanggan. Misalnya kalau kalian menawarkan sosis misalnya, kira-kira gambarnya apa yang dibutuhkan? Sosis. Kalau jualan ketoprak apa yang dijual gambarnya? Kira-kira ini nggak nyambung nggak ketika kalian mengiklankan ketoprak tadi gambarnya kecil? Enggak ya, harus gambar yang sesuai dengan Yang ketiga apa itu nak? Iya, share, jangan share. Artinya di situ di brosur tersebut kalian informasinya untuk menjual, bukan untuk memberitahu suatu informasi seperti kesehatan. Terus yang keempat, gunakan judul dan gambar yang menarik. iya, misalnya gambar. Pernah lihat brosur kan di pasar-pasar? Itu menggunakan kalimat yang menarik. Yang kira-kira pernah nggak kalian lihat di pinggir jalan ada tulisannya jangan tengok kiri tapi jalan malah nengok? Pernah nggak? Pernah. Itu biasanya di tempat depan toko-toko. Nah, ketika ada itu salah satu judul yang menarik, ketika kita dilarang kita malah ingin tahu kan? Nah, itu merupakan strategi yang baik. Iya kan, ada orang yang sering lihat jangan tengok kiri, malah nengok kiri kan? Nah, itu merupakan reklame atau brosur yang baik. Yo, sekarang bagi kelompok sama kayak minggu kemarin. Bagi kelompok mana? Bagi kelompok. Udah dapat kelompoknya semua? Yuk, sekarang Bapak akan bagikan yang KPD atau
Enggak, udah. Iya, satu-satu ya. Gambar. Nanti lu jelasin ya kabar. Udah dapat semua? Udah dapat semua benar nggak tadi nyariin Pra? Udah. Perhatikan ke depan dulu, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Yang pertama. Bisa dulu. Perhatikan ke depan udah. Yang pertama. Yang pertemuan 2. Kegiatan 1 sudah dilihat semua? Lihat dulu, nah situ baca dulu petunjuk pengerjaannya. Angka kerjanya dibaca. Terus tulis nama anggota kelompoknya, nama lengkap, jangan nama panggilan. Nah di situ ada 7 soal. 7 soal tersebut dikerjakan secara kelompok atau berdiskusi ya. Udah paham tentang yang kegiatan 1? Udah, sudah kegiatan 1 sudah selesai. Dilanjut. Dibuka, coba selanjutnya. Pertemuan 2, kegiatan 2. Udah dilihat? Nah, di situ baca dulu langkah kerjanya. Tulis nama kalian sendiri yang mengerjakan. Nah, terus dikerjakan secara mandiri. Ini secara mandiri, secara sendiri, bukan kelompok lagi. Baca perintahnya. Buatlah reklame dalam bentuk brosur secara mandiri sesuai dengan syarat brosur yang baik. Temanya bebas kalian, boleh tema apa aja. Tapi tadi udah tahu kan syarat brosur yang baik apa? Udah, kalau lupa di bahan ajarnya ada. Makanya Bapak bikin bahan ajarnya. Nah itu digambar dengan baik dan sesuai syaratnya. Paham? Siap kerjain? Ya. Siap kerjain dulu ya. Tapi kerjain yang pertemuan 1 dulu. Pertemuan 1 selesai, baru boleh dilanjut dengan kegiatan 2-nya ya. Kegiatan 1 selesai, lanjut dengan apa? Waktunya berapa menit, Pak? Waktunya 40 menit cukup atau setengah jam cukup? Cukup ya, kalau nanti kurang tambah lagi. Yuk, kerjakan. Kalau ada lagi yang tanya lupa atau kurang tahu tanya Bapak. Yuk, kerjakan. Kenapa yang 1 udah ketiga mau Yuk, dikerjakan. Bebas, temanya bebas. Temanya yang kegiatan 2, temanya bebas. Yang penting brosur syarat yang baik. Diskusi ya. Diskusi mana ya? Pak, ini gambarnya non brosur, Pak. Iya brosur sesuai syarat yang baik. Temanya boleh kalian mau jual apa itu? Jual toprak, iya kayak brosur. Lihat nggak apa-apa, non komersial nggak apa-apa, brosur non komersial nggak apa-apa. Berarti ajakan brosurnya ya.
kamu gambar ya di sini ya. Gambar ya. Oh, gambar apa juga apa? Gambar aja. Gambar ya. Pengen apa? Menggambar hewan. Ayo, melestarikan hewan-hewan di Indonesia. Paling gambar aja. Iya. Bisa. Ini dan buku aja. Tantangan abad. Tantangan Apa? Gak apa-apa. Kalau nggak cukup dibaliknya nggak apa-apa. Iya? Iya boleh. Nanti lah diskusi dulu baru ini. Nanti lah. Kayak bapak ya yang tanya kawan ya. Ini brosur.
Kita ada bukanya enggak ya? Masih ada itu orang gambarnya Budi pakai masker gitu. Ada matanya ada. Bisa diskusinya? Belum selesai. Bisa kan tapi diskusinya lancar? Diskusinya bisa? Ada yang mau ditanyain ke Bapak? Bisa diskusinya? Ada yang mau ditanya ke Bapak? Ini adalah konten kalian. Virusnya. Ini guys. Waktunya masih lama. Diskusi yang benar. Kalau udah selesai diskusinya, kerjain kegiatan 2, gambar 2 masih buru-buru, masih lama waktunya. Pasti enggak dulu. Enggak pakai titik. Kamu Mustami siapa? Udah, Mustami kan. Gak ada namanya nih. Itu Pak. Kamu namanya siapa? Enggak ditulis. Namanya nama lengkap, jangan nama panggilan. Dan udah jadi Boleh. Anti narkoba ya, jangan kirim anti narkoba ya. Pelarang untuk narkoba ya.
nanti istirahat. Dulu. Bisa. Disuruh ngapain? Kan ngajak kan? Ngajak apa dia? Nah, ini poster. Brosur. Ada jalannya putih. Gila, gitu. Ini apa? Harus mengajak ya. Ini benar mengajak hari datang ke hari anak. Perlu ganti nggak? Ganti nggak kalau salah? Nggak usah, mau tambahin aja. Mainan nggak pakai? Yang diganti juga. Ramaikan acara ASEAN seperti community gitu. Ramaikan, datanglah, nggak boleh semua datang. Ayo ramaikan.
Jadilah pakai masker. Kenapa? Tulislah bahaya COVID-19. Gak apa-apa, di kalangan awal itu juga bahaya COVID-19. Gak apa-apa, di kalangan awal itu bahaya COVID-19. Bahaya nggak COVID-19? Jadilah. Ayo, Saya kasih, kan kita bisa belajar. Udah. Sudah, sudah keluar, keluar kita masuk. Ngapain? Ini gitu lagi. Nih, HP jangan duduk. Duduk. Kasih dulu. Kok bisa? Iya, bisa dulu. Ini minggu kemarin nomor 1 ini ya? Ya, minggu kemarin nomor 1. Nanti nomor 1 itu. Iya. Udah? Udah dilanjutin. Udah sampai kegiatan 2 ya? Udah sampai kegiatan 2 apa masih kegiatan 1? Udah sampai kegiatan 2? Udah, ini lanjutin ya. Ih, sabar ya, tunggu yang lain ya. Biru, kuning, merah.
Duduk situ aja. Kita lihat ya. Nggak usah stres itu aja ya. Ini tuh yang memang sesuka hati kan basi-basi nggak perlu sama. Nggak usah sama-sama banget. Buat negara baru. Gratis bayar kan kalau kita ini gratis. Mau ngapain sih? Udah. Ya udah duduk jangan jalan-jalan. Udah selesai semua?
majunya, minggu kemarin kan kelompok 1 ini ganti ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi majunya dari kelompok 1 ya. Ayo, kerjain, lanjutin lagi. Udah siap semua? Kelompok 1 maju yuk. Kelompok 1 kelompok maju. Nanti ya gantian ya, kelompok ya. Yang mana maju mana? Ini mana? Yuk kita bacain hasil diskusi kelompoknya. Dengerin semuanya. Yuk lanjutin, jangan tak. Apa saja yang akan kalian lakukan untuk menjaga dan mendukung keberagaman usaha budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia dalam menjaga Kuatin suaranya. menjaga kerukunan antara budaya, menjaga keamanan lingkungan sekitar, melestarikan budaya Indonesia. Mengembangkan keahlian untuk mempelajari Lagi nih kamu. Coba. Wajah jeleknya coba. Nah, di situ kan kalian tertuliskan menjaga kerukunan antar warga, lingkungan sekitar, dan lain-lain. Jika hal tersebut tidak dilakukan, apa yang akan terjadi? Kalau menjaga kerukunan suku, agama, dan lingkungan, apa kira-kira yang terjadi? Antar suku akan terjadi apa? Nah, kalau kamu sama kamu aja nggak rukun, apa terjadi? Ya permusuhan dan nah, begitupun kalau antar suku ya. Ada kalian yang nanya? Jadi tepuk tangan buat cowoknya. Bagus, sudah bagus tuh. Kelompok dua, maju kelompok dua. Kelompok dua maju. Halo guys.
suaranya kuat. Untuk nanti bawa ini ya. Nah, Menurutmu apa manfaat dari keanekaragaman sosial budaya di masyarakat? Jelaskan. Sama bukan manfaat karena kita hanya berdaya tentu saja kehidupan di masyarakat menjadi tidak beragam. Karena menjadi kesenian tidak beragam dan Indonesia tidak akan keanekaragaman budayanya seperti sekarang. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan manfaat dari keanekaragaman sosial budaya di masyarakat di sekitar lingkungan kita? Silakan. Kita harus menjaga kebersamaan dan persatuan antara bukan lagu malam. dan harus selalu menjaga kesatuan dan kebudayaannya kita. Kawan-kawannya yang nanya. Kalau bapak yang nanya ya, kan di situ kalian menuliskan harus menjaga kesenian dan kebudayaan kita. Kira-kira bapak tanya, kita sudah menjaga keseniannya belum? Kesenian budaya kita, budaya Indonesia, apapun itu. Udah belum? Udah. Contohnya apa? Kesenian kuda kepang tahu? Atau jalanan? Nah, kira-kira kalau kita nggak menjaga kesenian itu apa yang terjadi? Nah? Hilang, akan musnah. Makanya hal tersebut sangat penting untuk dijaga. Sudah bagus itu tepuk tangan buat kawannya. Coba bapak ketiga maju. Bawa apa ini? Bawa kumpul putar depan. Ini bawa. Ngapain? Kuatin suaranya, kuatin suaranya. Woi, nih, meeting kamu buka. Reklama yang digunakan untuk menghimbau, mengajak, dan menyampaikan sebuah informasi. Tujuannya supaya membaca mau mengikuti pesan yang telah disampaikan. Contoh seperti himbauan untuk saat membayar pajak, tertib lalu lintas, donor darah, dan lain sebagainya. Adalah jenis reklama non komersial. Reklama audio, reklama visual, dan reklama audio visual adalah jenis reklama yang berdasarkan media. Reklama berita, reklama penetapan dan reklama dagangan dan pernikahan adalah bentuk reklama yang berdasarkan sifatnya. Ada kawan yang mau nanya? Kalau bapak tanya ya kan, reklame berdasarkan sifatnya media itu ada 3 kan. Coba sebutin masing-masing satu contoh aja yang kalian tahu. Misalnya audio, apa gitu contohnya? Gimana penggunaan di mana? Visual itu apa? Terus apa? Audio visual itu apa? Coba yuk dijawab. Itu gambar. Yuk apa? Misalnya audio apa nak? Audio itu apa? Audio, suara biasanya kalian dengar di mana iklan suara? Di radio, entah itu menawarkan barang atau jasa. Kalau visual itu apa? Gambar apa contohnya? Yang tadi kalian buat apa? Hias spanduk itu, terus apa lagi? Poster. Kalau audio visual? Iklan, iya iklan boleh di TV atau yang di video. Ada kami yang nanya? Udah hebat ya, tepuk tangan yuk. Udah maju semua kelompoknya? Ada yang belum maju? Udah maju semua kan? Udah maju semua. Coba hari ini kita belajar apa nak? Reklama tentang brosur, syarat-syarat brosur tadi apa aja?
singkat, padat, terus harus jelas, gambar harus sesuai. Terus bukti kalau yang kedua, yang pertama kita mainkan bukti keberagaman. Buktinya apa di sekitar kita? Sukunya banyak nggak? Banyak. Sukunya banyak. Terus pekerjaannya banyak nggak? Banyak. Apa aja contohnya coba? Petani dan lain. Kalian kira-kira mendukung nggak perbedaan ini kita? Kenapa kalau kalian alasannya kenapa mendukung nggak? Kenapa yuk? Katanya mendukung. Kenapa? Menangin tangan. Ya. Kenapa? Perbedaan. Kenapa kalian mendukung perbedaan? Kalau satu bagaimana budaya kita nak? Monoton nggak? Tadi kalian tulis. Monoton atau cuma satu? Nah, perbedaan itu sangat penting untuk melatih toleransi kita dan lain-lain. Jadi hendaknya kita mendukung perbedaan budaya, sosial dan lain-lainnya. Terus tadi kita udah ngerjain kan? Ada dua, apa aja kerjaan yang kita kerjain? Yang kita kerjain LKPD kelompok dan pribadi. Nanti Bapak koreksi. Kira-kira kayak biasanya kalau ada yang sampai KKM apa yang terjadi? Iya, tergantung kalau sedikit remediannya boleh dibawa pulang kalau rame-rame atau terlalu banyak nanti kita kerjakan bersama. Paham? Paham. Ada yang kita cari lagi? Tidak. Tuh, sebelum pulang kalian hebat tepuk tangan dulu. Kelas indah. Yuk, udah siap doa semua? Udah. Doa dulu. Pulangnya hati-hati ya. Salam sama kedua orang tua kalian atau yang di rumah ya. Iya.